Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Supriyatna. Saya bekerja di PT Wom Finance dan sambil bekerja sambil kuliah di Miriskina Cikarang. Miriskina itu adalah universitas yang mencakup ilmu pengetahuan tentang informasi, komunikasi, manajemen, dan saya tinggal di daerah Tambun, Bekasi. Favorit saya nonton sepak bola ataupun cari uang lah intinya ya. Dan nama lengkap saya Supriyatna. Saya asli Bekasi, tinggal di Bekasi juga, dan lahir tahun 1983 tanggal 28. Anak saya anak pertama dari 4 bersaudara, ataupun adik saya 3. Saya kerja di PT Wom Finance sekitar 8 bulan dan kuliah di Miriskina sekitar 2 tahun dan sekarang ini sedang mengerjakan tugas presentasi agama dan mudah-mudahan bisa di okein lah sama dosennya, bisa disetujuin. Mudah-mudahan dosennya baik lah. Dan saya tinggal sama orang tua, tidak mengontrak. Dan Universitas Miriskina itu adanya di Cikarang, di dekat SGC ya, di SGC. Dan saya mempunyai hobi. Saya akan mempresentasikan masalah manusia dan agama. Manusia dan agama adalah ikatan kehidupan yang penting untuk mengarungi kehidupan dan dibagi di antara manusia dan alam semesta. Manusia dan alam semesta, manusia juga harus menjaga alam semesta agar bisa dapat berkomunikasi secara langsung ataupun segalanya. Manusia menurut agama Islam, agama arti dari ruang lingkupnya, hubungan manusia dan agama, sosial makhluk, agama Islam, dan ilmu pengetahuan teknologi. Sosial makhluk dengan binatang adanya banyak persamaan, diantaranya membedakan yaitu persamaan diantaranya mengembangkan naluri, contohnya harus bisa berkembang diri dan harus bisa memanfaatkan keadaan, etika ataupun perbedaan. Agama itu suatu keyakinan manusia mencapai hidup yang benar menurut Zat yang Maha Tinggi. Unsur pokok dari agama itu yaitu sistem orredu atau dibilang dengan sistem keyakinan. Harus benar-benar yakin tentang agama. Dan sistem ritus itu adalah peribadatan. Contohnya sholat ataupun gimana sembahyang. Dan sistem normal, tata kaidan atau faktor dari agama itu adalah adanya keyakinan. Harus benar-benar yakin memang adanya agama ataupun penciptanya, adanya syariat atau ibadah, adanya Rasul. Rasul adalah utusan
Allah, tentang agama Islam. Ada 3 pilar dalam Islam, yaitu akidah adalah ilmu dalam peribadatan, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Contohnya akhlak, misalnya kamu baik ataupun jahat, akhlak masing-masing lah. Dan sehingga menemukan perbuatan, keyakinan, nilai keimanan, harus all out atau kafifah, menyeluruh ibadat. Kaidah itu akar, syariat tangkai, keyakinan dan daun. Dalam 3 pilar Islam harus diwujudkan dengan proses pelaksanaan dari akidah dan syariat, lalu menghasilkan akhlakul khasimah. Gimana? Unsur kebahagiaan bukanlah dinilai dengan materi, tetapi hidup yang mempunyai tujuan, bahagia di dunia akhirat. Dan pertanyaannya mungkin Anda tahu lah, pertanyaan, bagaimana cara kita banyak kerjaan yang pada setiap hari biar tetap semangat? Jawabnya, Anda bisa tahu, lakukan dengan ikhlas, semangat, dan nikmatilah segala sesuatu dengan cinta. Dan klasifikasi agama yang meliputi agama yaitu meliputi agama wahyu, agama budaya, dan agama Islam dan iptek. Agama Islam adalah wahyu dari Allah yang melewati malaikat kepada Rasul, seperti Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu pengetahuan adalah pikiran manusia yang hasil dan penyelidikan dan analisis, sedangkan teknologi adalah suatu alat kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan kepada Allah. Sumber agama Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ihtijaj. Janganlah jadi mahasiswa yang instan, bermalas-malasan, dan siap untuk bersaing. Sedangkan teknologi adalah suatu alat kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan kepada Allah. Sumber agama Islam. Pembahasan akidah. Kalau akidah adalah, menurut bahasa Arab itu adalah etimologi. Etimologi berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan atau tiskui, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ikmuah, kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah terminologi akidah dalam bahasa Islam ataupun dalam iman adalah yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi akidah Islamiyah adalah imanan yang teguh bersifat pasti kepada Allah, benar-benar yakin bahwa adanya Allah, percaya benar-benar bahwa adanya Allah, dan tidak boleh percaya enggak gitu, boleh kayak gitu, benar-benar yakin dan seyakin-yakinnya ya. Dan segala pendasar kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari kiamatnya, hari akhirnya, takdirnya, semuanya harus yakin kepada Allah dan harus mengimaninya seluruh apa-apa yang telah sahali tentang prinsipnya, beriman kepadanya, menjadi imamnya, izma,
Sultan Seleucus berita takhid maupun secara alamiahnya bisa dibilang dengan yang ketetapan Al-Quran, As-Sunnah yang salih serta ijma salafu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu nabi-nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang yang mati syahid, orang yang baik-baik sebaik-baiknya. Itu menurut Quran surat An-Nisa ayat 69. Dengan pembagian akidah itu, walaupun masalah qada dan qadar menjadi ajang perselisihan di kalangan umat Islam, tetapi Allah telah membukakan hati para hambanya yang beriman, yaitu para salafus sahih dan beriman dan qadar adalah termasuk rububiyah atas makhluknya. Pembagian utama atau bisa dibilang tiga tauhid menurut pembagian utama atau ulama. Pertama, tauhid al-uluhiyah yang menegaskan Allah dalam ibadah, yakin beribadah kepada Allah karenanya sematanya karena Allah. Dan kedua, tauhid pengetahuan tauhid yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah, ialah mengesahkan Allah dan perbuatannya, yakin mengimani dan meyakinkan bahwa hanya Allah pencipta kita, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Contohnya kayak alam semesta ini kayak pohon, kayak adanya langit dan bumi. Yang ketiga itu adalah tauhid al-asma, sifat Allah yang menegaskan Allah dan asma dan sifatnya, artinya mengimani bahwa tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zat, asma maupun sifat. Iman kepada qadar ataupun termasuk tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata, qadar adalah kekuasaan Allah, karena tak syak lagi qadar masuk udur ataupun qadar, dan seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Dia. Takdir baik Allah adalah ataupun buruk yang telah ditentukan untuk kita maupun untuk makhluk yang lain, kecuali setelah terjadi atau berdasarkan nasyah yang benar. Tauhid itu ada 3 macam seperti tersebut. Tidak ada istilah tauhid mukliyah ataupun tauhid makaliyah. Apabila yang dimaksud dengan hakimiyah itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka hal ini sudah masuk ke dalam kandungan tauhid rububiyah. Apabila yang telah dikehendaki dengan hal ini adalah pelaksanaan Allah di muka bumi, seperti kayak bencana, kayak jadinya kecelakaan, maka hal ini sudah masuk ke dalam tauhid uluhiyah, karena hukuman itu milik Allah Subhanahu wa taala diibadah. Lihat firman Allah pada surat Yusuf ayat 40 dan Ustadz Yazid. Perkembangan akidah pada masa Rasulullah SAW, akidah bukanlah termasuk merupakan ilmu tersendiri ataupun jelas tidak terjadi. Nah, pada masa pemerintahan Kafiliyah Khalifah Abi Talib,
pemahaman-pemahaman baru seperti kelompok Khawarij dan mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena melakukan takhim kayak gitulah lewat utusan masing-masing yaitu Abu Musa al-Sif. Dan pokok-pokok agama as-sunnah, jalan yang dicontohkan Nabi Muhammad, al-fiqhul akbar, fikih terbesar, al-asyu, yang menetapi fikih terbesar al-asyu adalah sunnah Nabi dan berjamaah, ataupun terkadang menggunakan istilah al-khud, hadis atau salaf, yaitu mereka yang berpegangan atas jalan Rasulullah SAW dan generasi abad pertama sampai generasi abad ketiga, mendapat ujian dari yang lain gitu. Bahaya penyimpangan akidah, contohnya penyimpangan pada akidah dialami oleh seorang berakibat fatal dalam seluruh kehidupannya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, sebagai kesengsaraan berkesaudara. Pribadi yang sakit personality biasanya menyimpang itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Penyimpangan tidak menguasainya pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian akidah. Akibatnya berpaling dan jarang menyalahi, bahkan menentang akidah yang benar. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan, karena itu dia menolak akidah yang benar, seperti kayak bikin sajian, terus penyuguhan untuk yang lain-lain seperti penyuguhan kopi pahit, kopi manis, segala macam lah. Contohnya kayak di panen, terus adat istiadat kayak gitulah. Fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan, karena itu dia menolak akidah yang benar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang umat terdahulunya yang keberatan menerima akidah yang dibawa oleh para nabi, dan surat Al-Baqarah yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka pun menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, kami gak bakal mengikuti dan gak akan pernah mengikuti nenek moyang kami, dan tidak mendapat petunjuk dari nenek moyang. Ke taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Quran sehingga apabila tokoh panutannya maka ikut tersesat, kayak ngefans sama orang lain, senang sama orang lain, suka sama orang lain, kayak gitu. Kayak sama selebriti, setelah ngefans, sebaiknya ngefans sama Allah, senang sama Allah, dan akan menjadikan kamu sebagai makhluk yang sempurna jika ngefans sama Allah. Kayak berlebihan, terlalu ekstrim dan mencintai fans-fans yang lain, lebih ngefans sama Allah kayak gitu. Mengangkat para wali dan orang saleh yang sudah meninggal dunia, sehingga perbuatan Tuhan hal itu karena menganggap mereka sebagai penetapan diri dengan solihin.
mengah dan acuh tak acuh dan mengkaji ajaran Islam disebabkan silau terhadap peradaban Barat, kayak gaya-gayanya ngikutin gaya busana Barat, pakai rok pendek, pakai celana pendek, tidak bagus, apalagi dipakai dengan wanita muslim di dunia, tidak bagus itu. Ya, pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasarkan agama Islam, sehingga anak tumbuh tidak mengenal agama Islam ataupun akidah agama Islam, padahal Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan, yang artinya setiap anak kelahirkan berdasarkan fitrahnya, maka kedua orang tuanya itu harus mendidiknya, menyedihkannya, menghasilkannya, dan memajusikannya. Apabila anak terlepas dari bimbingan orang tua, mereka kan anak mempengaruhi oleh acara program televisi yang menyimpang lingkungan dan hal sebagainya, seperti pakai pakaian yang tidak bagus, yang tidak menutup aurat, dan auratnya pun di itu pendek, segala macem. Nah, peranan pendidikan orang tua itu adalah secara resmi tidak membersihkan porsi yang cukup dan pembinaan keagamaan seorang. Bayangkan apa yang bisa diperoleh dari 2 jam seminggu dalam pelajaran agama, itu pun dengan informasi yang kering, tanpa pendidikan orang tua ataupun semuanya. Tidak ada jalan lain untuk menghindari bahkan menyingkirkan pengaruh negatif dari hal-hal yang tersebut adalah mendalami, memahami, kayak contoh pergaulan bebas, miras, segala macam, ikut gaya-gaya busana, tidak menutupi aurat, kayak gitu. Yang mengatakan akidah istilahnya adalah salihah agar hidup kita dan juga kita harus benar-benar menjaga keimanan dalam hidup ini, menjaga akidah, jaga ajarannya, agar kita tidak tersesat dalam mengikuti semua pelajaran itu. Contohnya, akidah Islam adalah prinsip utama dalam pemikiran Islam yang dapat membina setiap individu muslim sehingga memandang alam semesta dalam kehidupan dengan kacamata tauhid dan melahirkan konotasi valid bagaimana baginya mengimplementasi perspektif Islam. Demi membina setiap individualis muslim perlu kiranya orang sebelumnya dan meyakinkan akan validasi akidah itu dan setiap jamaah dan ini menimpan manusia adalah satu hal yang biasa dan bisa diantisipasi. Meyakinkan bahwa mampu untuk meninggalkan diri dan tidak membuatnya putus asa dari rahmat Allah dan apapun. Akidah telah berhasil mendirikan manusia dan penindasan politik para penguasa zalim dan membebaskan dari tradisi menuhankan yang lain. Akidah juga bisa memberikan kebebasan penuh kepadanya, namun ia membatasi kebebasan itu dengan hukum-hukumnya seperti syariat, penghambaan kepada Allah supaya hal itu tidak menimbulkan kekacauan. Begitu juga hawa nafsu, menyembah segala macam fenomena melalui proses pembebasan pemikiran. Ini akidah melalui proses pembinaan manusia, melalui proses
pembebasan pemikiran. Akidah melakukan proses pembinaan manusia kayak gitu, memberikan kedudukan dan layaknya kepada akal, mengakui peranan dan membuka cakrawala pemikiran yang luas. Di samping itu, akidah juga membuka jendela kegahabian dan baginya membebaskan senjata uang lingkup indera yang sempit. Tidak sampai di situ aja, akidah juga mengarahkan daya akal untuk menyikapi rahasia-rahasianya sejarah Islam, sejarah segala macam sesuatu, sejarah yang pernah terjadi pada umat bangsa-bangsanya gitu. Keyakinan untuk muslim terhadap syariat dan validitasinya adalah dari sisi akidah mendorong manusia untuk menurut ilmu pengetahuan dan mengikat ilmu pengetahuan kayak gitu, karena memisahkan akibat yang jelek. Akidah juga memerintahkan akal untuk meneliti dan merenungkan dengan teliti untuk menyimpulkan sebuah usulan dan melarangnya untuk berakidah dalam hal itu. Ternyata akidah banyak juga. Dalam sisi sosial, akidah bisa juga bermanfaat. Akidah telah berhasil melakukan perombakan besar dalam sisi ini. Di saat masyarakat dijaliminya, masyarakat jahiliyah hanya mementingkan diri mereka dan kemasyarakatan dengan mengenal akidah. Mereka rela mengorbankan segala yang mereka demi agama dan kepentingan sosial. Itu akidah. Akidah telah menghancurkan tembok pemisah yang memisahkan antara ketamakan terus keserakahan segala macam. Akidah juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mengenal sumber daya alam ataupun sumber daya segala macam. Berikut menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap kepentingan orang lain, menanamkan pengorbanan menguntungkan orang lain, dan mendorong setiap individu muslim untuk hidup bersama. Itulah akidah. Dari sisi lain, akidah telah berhasil mengubah tolak ukur hubungan sosial antara anggota masyarakat dari tolak ukur hubungan sosial berdasarkan spiritual bangsa lain. Di samping itu juga akidah Islam menimbulkan kesulitan. Dalam sisi kejiwaan, akidah dapat mewujudkan ketenangan seperti tidak banyak pikiran, tidak banyak segala macam, tidak berpikir jelek ataupun buruk sama orang lain. Kalau kita memang benar-benar harus mempunyai akidah yang baik, positif, dan tidak berpikir negatif sama orang lain. Itulah keunggulan dari akidah. Dan akidah juga dapat mewujudkan ketenangan dan ketentraman bagi manusia meskipun bencana sedang menimpahnya. Dalam hal ini, akidah telah menggunakan berbagai cara dalam metode meringankan bencana itu di mata manusia. Di antara cara-cara tersebut dengan menjelaskan kriteria dunia bahwa akidah itu menimbulkan positif. Dalam akidah telah menggunakan bagaimana cara metode untuk meringankan manusia. Atas dasar ini, hendaklah ia berusaha sekuat tentang demi meraih kesuksesan dalam ujian Allah di dunia. Dan di antara cara tersebut adalah akidah. Akidah benar-benar harus punya. Dari sisi lain, akidah juga membebaskan jiwa manusia dari segala ketakutan yang dapat melumpuhkan aktivitas, membinasakan kemampuan,
Akidah banyak sekali kegunaannya. Dalam sisi akhlak, akidah memiliki peranan yang besar dalam membina akhlak setiap individu manusia sesuai dengan prinsip agama yang pahalanya kayak gitu. Siksa disesuaikan dengannya, dan pada akidah bukan hanya sekedar wajengan atau ejengan yang tidak menuntut tanggung jawab, lainnya halnya dengan aliran-aliran pemikiran hasil rekayasa ataupun dengan menuhankannya, lain halnya dengan aliran pemikiran biasa yang memusnahkan. Pembahasan soal syariah. Syariah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitasnya hidupnya dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Surat Asy-Syura ayat 13 artinya, Dia telah mensyaratkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isya, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berarti bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Nah, dan juga itu surat Asy-Syura ayat 21 soal syariah itu juga ada artinya, apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang mensyariatkan mereka agama yang telah diizinkan Allah? Sekiranya tak ada. Surat Aj-Jasiyah ayat 18 ya, artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat dan peraturan dari urusan agama itu, maka ikutlah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang. Pengertian syariah Islam dalam kehidupan, ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam syariah wajib dipatuhi oleh Islam, yakni bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dari bagaimana sistem komponen dalam suatu sistem. Hal ini berarti bahwa setiap ketentuan yang ditinggalkannya orang Islam yakin bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam syariah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah adalah Azza wa Jalla bagi setiap komponen dalam satu sistem itu. Ruang lingkup syariah itu lain menyangkut dengan peraturan-peraturan sebagai berikut, yaitu ibadah, yaitu peraturan-peraturan pengaturan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala seperti ritual yang terdiri dari atas rukun Islam, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Juga haji kalau berangkat, kalau nggak berangkat nggak apa-apa sih kalau memang tidak mampu, dan kalau memang orang mampu diwajibkan untuk berangkat haji gitu. Ibadahnya dan ibadah lain yang berhubungan dengan rukun Islam seperti satu, badani artinya bersifat fisik, bersuci meliputi wudu,
mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, azan, qomat, itikaf ataupun dosa, sholawat, umroh, dan tasdid istighfar kita. Dan mali bersifat harta kurban akikah gitu. Muamalah yaitu peraturan pengatur hubungan sesuai dengan Rasul SAW, dan menyewa kerjasama dagang, simpanan, dan warisan, utang piutang. Dan munakat yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain, dan hubungan berkeluarga, nikah, dan perkawinan menyusul hubungan. Jinayat yaitu peraturan yang menyangkut pidana. Pidana diantaranya kisah diat, zina, kayak minuman keras, khianat dalam perjuangan, kesaksian, dan lain-lain. Itulah jinayat yang peraturannya yang menyangkut pidana menurut agama Islam. Maka janganlah engkau berbuat jinayat walaupun sedikit, karena itu sangat benar-benar dibenci sama Allah. Janganlah engkau berjinayat. Sisa yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, politik, diantaranya kayak ukhuwah, persaudaraan, musyawarah, persamaan adalah keadilan tawa'un dan menolong tasmu. Dan akhlak yaitu mengatur sifat, sikap hidup sendiri, diantaranya yaitu mengatur sikap syukur, sabar, tawadu, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan syariah. Peraturan-peraturan lain seperti makanan, minuman, sembelihan, berburu, najar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Kayak gitu. Sumber-sumber syariah seperti contohnya Al-Quran, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah Al-Quran jelas dan merupakan undang-undang sebagaimana besarnya, berisi hukum-hukumannya pokok. Kayak Al-Hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Rayu atau itijab adalah upaya para ahli mengaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti pada Al-Quran dan As-Sunnah. Klasifikasi syariah adalah syariah dapat diklasifikasikan sebagai wajib kayak gitu. Klasifikasi syariah macam-macam deh. Klasifikasi syariah itu ya, klasifikasi syariah yaitu wajib, berwajib. Kayak haram yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan mendapat dosa. Contohnya zina, mencuri, membunuh, minuman keras, kayak gitu. Itu namanya. Kayak sunnah yaitu sunnah ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila
tidak dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak dapat meninggalkan dosa juga. Ibadah sebagai bagian dari syariah, yaitu ibadah tentang syariah, tentang akidah. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam suatu aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah, pengertian inilah yang dimaksud dengan tugas hidup manusia sebagaimana dalam firman yang bermula artinya, dan akidah menciptakan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu secara khusus, ibadah berarti perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala seperti Nabi Muhammad, seperti sholat, zikir, puasa dan lain-lain. Dan banyak-banyakilah untuk kayak ngasih anak yatim piatu segala macem ya kan. Dasar-dasar pelaksanaan syariah adalah akidah keimanan. Dengan akidah yang kuat, maka syariah akan mendapatkan bimbingan yang pasti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan akhlak, kalau akhlak jamak akhlak, kebiasaan perangai, tabiat dan agama, tingkah laku. Kalau akhlak dalam pengertian ini disebut dalam Al-Quran dengan berbentuk penggalnya, khusus firman Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhlak seperti lahir batin kayak gitu. Sebagaimana mengetahui bahwa akhlak merupakan pembawaan sejak lahir atau juga bertingkah laku baik dan buruk terhadap orang. Itulah pengertian akhlak. Maka akhlak itu harus dijaga sejaga-jaga ya. Berdoa, ya Tuhan kami, jangankan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah ya Tuhan ya Allah. Kami mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dapat memujinya kita dalam memiliki sifat terpuji dan sempurna untuk kita menjalani dalam hidup ini. Setelah berbuat ataupun berusaha lebih terdahulu, berbaik sangkalah kepada Allah, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap orang tua diantaranya sebagai berikut, kayak memelihara ridho orang tua, baik kepada orang tua, memelihara etika pergaulan kepada orang tua, kayak gitu. Akhlak terdapat terhadap kaum kerabat ataupun akhlak terhadap teman-teman. Akhlak terhadap tantangan diantaranya kayak akhlak seorang terhadap tetangga ialah sebagai teman. Akhlak bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Makanya manusia tuh harus mempunyai akhlak yang baik dan yang benar. Jangan tidak kayak akhlak ini benar-benar harus diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus benar-benar mempunyai akhlak yang baik dan akidah yang baik, dan harus kita sebagai manusia penciptaan Allah harus mempunyai akhlak yang baik dan akidah yang baik, dan harus beriman kepada Allah dan harus meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kayak gitu ya. Sudah, sekian, saya tutup dulu presentasi agamanya ini. Saya untuk ini berdoa bahwa saya akan
bisa diterima untuk persentase ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.